Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring sosiologi kelas 12. Saya ucapkan juga selamat kepada kalian yang sudah naik menjadi bagian kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perubahan sosial, di mana kita sebagai makhluk sosial pasti akan mengalami namanya perubahan, baik perubahan secara fisik, perubahan secara mental, perubahan secara pola berpikir, dan perubahan secara perilaku. Nah, tentunya perubahan ini akan terus berproses selama kita hidup di dunia ini. Nah, di pertemuan kali ini juga kita akan membahas dua subtema. Yang pertama, manusia dan perubahan sosial. Yang kedua, faktor penyebab perubahan sosial. Baiklah, kita lanjutkan pembahasannya. Tentunya, kalian tidak asing lagi dengan yang namanya COVID-19 atau dikenal dengan namanya virus corona. Beberapa bulan ini, kita dihadapkan dengan namanya wabah pandemi COVID-19. Sehingga banyak hal yang berubah di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jika kita kaitkan dengan yang namanya konsep perubahan sosial, apa sih yang terjadi ketika munculnya wabah COVID-19 ini? Yang pertama, munculnya physical distancing atau pembatasan jarak atau pembatasan secara fisik dalam kehidupan sosial sehari-hari, baik di tempat umum seperti pasar, transportasi umum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ada pola pembiasaan baru yang diterapkan oleh masyarakat, yaitu jika berpergian keluar rumah, selalu menggunakan yang namanya masker. Ini sesuatu yang berubah dalam pola perilaku kita sehari-hari. Selanjutnya, yang kita lakukan saat ini adalah pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan, atau dikenal juga dengan namanya pembelajaran online, yang merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia selama wabah pandemi. Tadinya pembelajaran secara konvensional tatap muka dilakukan di dalam kelas, sekarang dilakukan melalui online atau aplikasi. Yang selanjutnya, segala aktivitas perekonomian sempat mengalami yang namanya stagnan. Banyak ruko-ruko, banyak toko-toko yang tutup akibat untuk menghindari yang namanya kerumunan masyarakat, sehingga kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah. Nah, dari beberapa dampak yang tadi saya sampaikan, maka ketika ada suatu persoalan, maka akan muncul yang namanya dampak atau perubahan-perubahan. Yang perubahan itu bukan dirasakan oleh satu orang, tapi perubahan itu dirasakan oleh banyak orang. Nah, itulah paparan awal mengenai perubahan sosial. Nanti juga kalian harus bisa mengamati di lingkungan sosial kalian. Apa sih perubahan-perubahan sosial yang terjadi? Selanjutnya, hubungan manusia dan perubahan sosial. Menurut Evelyn Waugh dalam buku Fantobulus Quotes of Wisdom tahun 2010 halaman 166. Menurutnya, perubahan merupakan bukti nyata kehidupan dan sebuah keniscayaan. Nah, jadi perubahan di dalam kehidupan sehari-hari itu nyata dan terjadi dan pasti. Itulah perubahan sosial. Nah, indikator perubahan di dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan norma sosial. Jika berkaitan dengan norma, maka kita akan berbicara tentang yang namanya aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Tadi, kita sedang membahas yang namanya wabah COVID-19. Ketika itu muncul, maka berubah juga aturan dan muncul aturan baru. Berubah juga tatanan hidup masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini, ketika organisasi sosial ini muncul, baik itu dibentuk oleh pemerintah, baik itu dibentuk oleh masyarakat,
Organisasi sosial ini ketika terbentuk, maka akan berubah juga dan akan mempengaruhi yang namanya sistem dan tatanan sosial masyarakat. Yang ketiga, pola perilaku. Perubahan sosial pasti akan berindikasi atau berimplikasi langsung yang namanya perilaku sehari-hari. Tadi juga sudah dijelaskan. Ketika munculnya COVID-19 juga, pola perilaku masyarakat mulai berubah. Bermasker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Yang keempat, keadaan fisik masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat kita. Ketika ada perubahan terjadi, maka otomatis perubahan di lingkungan kita pun akan terbawa dan terpengaruh. Yang kelima, lapisan masyarakat. Ketika terjadinya wabah COVID-19, maka kondisinya banyak sekali perubahan-perubahan seperti diberlakukannya sistem pendidikan secara online atau pembelajaran secara online. Itu mempengaruhi juga tatanan atau lapisan struktur masyarakat. Contoh, masyarakat yang mempunyai teknologi, yang punya kemampuan secara ekonomi, mungkin biasa saja untuk menghadapi hal ini. Tapi bagi masyarakat yang secara perekonomian tidak begitu kuat, maka akan sulit. Sehingga ketika diberlakukan pendidikan online ini, terlihat ada gap atau ada perbedaan-perbedaan di masyarakat. Nah, itulah perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dan tentunya, sebagai manusia, kita tidak perlu alergi yang namanya perubahan. Karena tadi, perubahan itu sesuatu hal yang pasti kita alami. Ada dua definisi yang saya kutip di sini adalah definisi menurut Selo Sumarjan dan juga Kingsley Davis. Kalian bisa baca masing-masing pernyataan dari kedua tokoh ahli tersebut. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah definisi perubahan sosial menekankan bahwa perubahan sosial ini akan berpengaruh pada perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan juga akan mempengaruhi sistem sosialnya, baik secara nilai, sikap, pola perilaku, dan juga struktur serta fungsi dari masyarakat itu sendiri. Jadi, perubahan sosial ini seperti efek domino. Ketika ada yang berubah, maka akan muncul perubahan-perubahan yang lain. Seperti itulah. Kita menggambarkan yang namanya perubahan sosial. Di sini ada faktor penyebab perubahan sosial. Yang pertama, penemuan-penemuan baru. Tentunya, benda-benda yang sering kita gunakan, apakah benda-benda tersebut muncul begitu saja? Tentunya ada proses dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sebuah teknologi juga sama seperti itu. Dulu, manusia ketika berkomunikasi menggunakan isyarat, menggunakan perantara yang sederhana, dan ketika ingin bertemu ya harus datang, bertatap muka langsung. Sekarang, dengan adanya teknologi, adanya penemuan baru, seseorang yang jaraknya jauh untuk kita temui, sekarang mudah untuk kita temui, atau bisa kita hubungi. Bisa menggunakan telepon, internet, dan lain sebagainya. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, terjadinya pemberontakan atau revolusi ini adalah, kita ambil contoh nih, adanya konflik G30 SPKI. Ketika munculnya G30 SPKI, ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan juga sistem sosial di dalam masyarakat. Nah, itu akibat dari namanya perubahan sosial diakibatkan oleh yang namanya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya adalah masuknya kebudayaan dari masyarakat lain. Contohnya, ketika masuk budaya Korea, banyak masyarakat kita yang menggandrungi budaya-budaya Korea seperti lagunya, cara berpakaian, pengenalan budaya seperti bahasa, makanan, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk perubahan sosial akibat masuknya budaya lain loh. Selanjutnya, perubahan lingkungan fisik. Perubahan lingkungan fisik ini ada yang secara alami dan juga ada yang secara non-alami. Secara alami, perubahan fisiknya itu saya ambil contoh adalah ketika terjadinya bencana alam seperti tsunami, terus angin topan, dan lain sebagainya. Ketika terjadi
bencana alam tersebut, tentunya ada kerusakan-kerusakan terjadi di lingkungan kita. Itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan alam ini. Yang non-alaminya, perubahan lingkungan secara fisik ini, itu yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Misalkan melakukan penebangan hutan, penggundulan hutan, sehingga menimbulkan dampak di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada yang namanya perubahan jumlah penduduk. Nah, ini berkaitan dengan ketika penduduk bertambah atau adanya peningkatan jumlah penduduk dalam arti misalkan kelahiran penduduk itu sangat tinggi atau sangat pesat, maka dampaknya adalah tadi kepadatan penduduk, terus mencari lapangan pekerja semakin kompetitif, sehingga dampaknya mungkin ya tadi kepadatan wilayah penduduk, terus sulitnya mendapatkan pekerjaan karena persaingan sangat ketat, dan mungkin dampaknya ketika tidak bisa bersaing adalah ya tadi akan berujung kepada perekonomian, kemiskinan. Jika masyarakatnya misalkan dari desa pergi ke kota atau konsep urbanisasi, maka di desa akan sedikit jumlah penduduknya. Maka akan mempengaruhi juga terjadinya adanya penghambatan secara ekonomi. Karena tadi kita lihat penduduknya banyak yang berpergian ke kota. Selanjutnya adalah terjadinya pertentangan dalam masyarakat. Ini nggak jauh beda dengan yang pemberontakan. Ketika masyarakat terjadi selisih paham atau adanya fitnah dalam kehidupan masyarakat, tentunya juga akan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Terjadinya peperangan. Nah, ini sudah jelas. Ketika terjadinya peperangan, tentunya dampaknya bukan hanya satu atau dua orang, tapi ketika terjadi peperangan, akan terjadi kerusakan, adanya korban, baik korban secara fisik maupun korban meninggal dunia. Ketika terjadi banyak kerusakan, tentunya tadi sistem sosialnya berubah, terus sistem sosialnya berubah, normanya mungkin berubah juga karena memang tadi masyarakat banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Dan terakhir, perubahan lembaga sosial. Jika muncul lembaga sosial baru di dalam masyarakat, tentunya akan muncul yang namanya norma baru. Ketika muncul norma baru, muncul perilaku baru. Begitulah faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, demikian pembahasan dari saya. Mudah-mudahan kalian tidak puas dengan pembahasan dari saya. Ketika kalian tidak puas, maka kalian harus banyak baca lagi, belajar menganalisis, baik secara tersurat maupun tersirat. Kalian baca buku, kalian amati lingkungan sosial, kalian kaitkan dengan konsep materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.